Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Betapa makbulnya doa orang Teluk Nilau. Matahari sedang bersembunyi di balik awan. Jawabannya so sweet. Apa kabar semua jamaah, sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong? Mantap. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Tuhan memakan rambai, jangan dimakan dengan bijinya. Yang sebelah kanan jangan melambai. Nanti saya akan ke sana. Nanti saya ke sana. Udah agak-agak mau balik bab seksa. Masya Allah, padat sampai tak bisa duduk. Luar biasa Teluk Nilau ini. Allahu Akbar. Safari keliling Jambi dari mulai Kerinci sampailah ke Teluk Nilau. Saking banyaknya tak ingat. Inilah tabligh akbar yang paling padat. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat barokahnya ke Teluk Nilau. Tema kita merajut ukhuwah, menggapai berkah. Berkah baru turun kalau kita menjaga ukhuwah. Betul? Saya sebetulnya sedang menunjukkan gambar waktu masih muda aja. Allahu Akbar. Bersama Ustadz Dahrizal Dahlan LC, kakak kelas saya di Mesir, hadir juga bersama kita pada kesempatan yang baik dan mulia ini Al-Mukarram Tuan Guru Solahuddin, pimpinan Pondok Pesantren Kumpe Darut Tauhid. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, barokah. Rombongan kami Haji Robert tak dapat disebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan ini bisa azan maghrib baru selesai. Bapak Bupati ataupun yang mewakili Bapak Camat, Ketua Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada sahabat Nabi yang datang dari kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Al-Muhajirin. Ada sahabat Nabi yang menunggu di Madinah Al-Munawwarah, namanya Ansor. Ada sahabat Nabi yang tidur di atas tempat tidur Nabi waktu malam hijrah, namanya Sayyidina Ali. Yang tak bisa menjawab, pura-pura gerakkan aja mulut. Ada sahabat Nabi yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, namanya Muhajirin. Ada sahabat Nabi yang menunggu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya sahabat Ansar. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, namanya Sayyidina Ali. Ada yang mengawal sampai ke atas Jabal Zur, tempat hijrah, transit 3 hari 3 malam, namanya Sayyidina pokoknya kalau tak Abu Bakar, tak Abu Hurairah, pokoknya Abu lah, Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengantar makanan, seorang perempuan yang berjasa luar biasa, naik ke atas, namanya Asma. Siapa namanya? Asma, bukan Asma. Asma sesak napas. Ada yang menjaga, pura-pura mengembala kambing, memata-matai, takut musuh datang mengejar, naik ke atas, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjukkan jalan karena tidak bisa menempuh jalan biasa. Kalau jalan biasa dilewati nanti ditangkap oleh musyrik kafir jahiliyah Quraisy, maka ditunjukkan jalan khusus, namanya Abdullah bin Uraiqid. Ada yang membawa berita hiruk pikuk, Nabi hilang, Abu Bakar tak kemana. Berita ini dibawa oleh Abdullah. Ini yang disebut dengan merajut ukhuwah. Begitu juga tabligh akbar hari ini. Ini bisa terwujud karena masyarakat Teluk Nilau merajut ukhuwah dengan baik. Betul? Ada anak-anak muda yang luar biasa, namanya biker subuhan.
Ustaz tahu dari mana? Itu gambarnya. Itu lambang baik kesubuhan. Itu anak muda yang naik motor subuh-subuh. Kenapa hitam gelap, belum nampak matahari, tapi mereka subuh aja, zuhur tak sembahyang. Sedangkan subuh saja mereka datang, apalagi zuhur. Subuh aja mata belum terbuka, mereka bangun dengan semangatnya, datang ke Masjid Sabilul Huda. Betul? Ada remaja Masjid Sabilul Huda, ada donatur-donatur, ada masyarakat yang mengawal Ustaz Abdul Somad kanan dan kiri, ada TNI, ada Polri, ada abang adik Banser, semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara ini, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ibu-ibu ini apalah perannya? Kalau tak ada ibu-ibu ini, tak mungkin bapak-bapak ini datang. Betul? Anak-anak ini apa perannya? Mengamankan pagar besi supaya tak tumbang. Tengok, saking khusyuknya mereka. Tak peduli mereka apapun yang terjadi, yang penting duduk santai. Hai guys. Itulah calon pemimpin masa depan. Calon gubernur Jambi, calon panglima TNI, calon Kapolri, calon presiden Republik Indonesia. Kalau anak muda yang tumbuh dalam pengajian, cinta kepada masjid, cinta habaib dan cinta ulama, Indonesia tetap NKRI, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Siap jaga ukhuwah, siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga ulama. Takbir. Ini Ustaz ini ceramah apa marah-marah? Saya nih suaranya lembut, tapi sound systemnya mantap. Kalau tak percaya, kita tes suara lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara keras bisa, suara lembut bisa, berbisik lebih bisa. Siapa yang berbisik? Itulah tadi yang tak hafal syair tapi ikut dia bersolawat. Itu namanya sholawat lip sync. Jadi kalau sholawat lip sync ini tak ada pahalanya Pak Ustadz. Man salaka tariqan, siapa yang berjalan dari rumah ke tempat majlis taklim, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, mencari ilmu, mengamalkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Yang datang dari rumah dengan niat baik menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik pulang ke rumah. Yang penting jaga ukhuwah. Ukhuwah itu apa artinya Pak Ustaz? Yang di dalam nasi ada air-air itu kuah. Ukhuwah ini bahasa kitanya persaudaraan. Ada di sini orang Melayu, ada orang Jawa. Pripun kabare api? Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ada orang Mandailing, orang Batak, biado ala kita sesudena. Ada
Ada di sini orang Aceh, Puhaba. Ada di sini orang Makassar, Aga Kareba, Baji-baji. Ada di sini orang Cina. Ayah, cincai-cincai lah. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, kita adalah makhluk ciptaan. Nabi yang membawa risalah adalah Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sebelum matahari terbit, sebelum nampak menyingsing, sebelum mata terbuka, dua nama itu yang kita dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita selamat karena dua nama itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Selama dia bersyahadat, apapun sukunya, apapun bahasanya, bagaimanapun bentuk wajahnya, dia adalah saudara kita seagama Islam. Bagaimana kalau dia tak Islam? Bagaimana kalau dia tidak seagama? Bagaimana kalau tidak seakidah? Dia tidak sama-sama Islam. Dia adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Untukmu agamamu, untukku agamaku, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah Islam, kalau sudah bersyahadat, kalau sudah seagama, wajib melaksanakan sholat di masjid. Ini masjid kosong. Kenapa masjid kosong? Semuanya keluar masjid. Kenapa masjid tak diisi? Karena kalau masjid diisi meletup Masjid Sabilul Huda. Ini nampaknya masjid 5 tahun ke depan mesti dilebarkan sampai kemari. Betul? Kalau lebar-lebar siapa yang ngisi, Pak Ustadz? Ini kan ramai ini karena pemain naturalisasi. Pemain intinya kan cuma satu, Pak Ustadz. Dia muazin, dia imam, dia makmum, dia qomat, dia yang bersihkan masjid. Ini tidak terjadi di Teluk Nilau. Betul? Di Teluk Nilau ini orangnya rajin sholat berjamaah. Betul? Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita jaga persatuan, kalau tidak ada ukhuwah, tak mungkin bisa terwujud tabligh akbar. Dan orang Teluk Nilau tidak ingin menampilkan diri. Gara-gara sayalah maka tabligh akbar Ustaz Somad itu bisa datang. Gara-gara sayalah maka bisa terwujud. Mereka orangnya rendah hati, tawaduk, tidak kena penyakit sum'ah dan riya. Betul? Buktinya apa? Buktinya yang tampil di depan hanya 3 orang. Yang pertama qori, yang kedua protokol, yang ketiga sambutan panitia. Tak ada dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan yang memasang umbul-umbul dan tenda. Padahal mereka lah yang berjasa sehingga Ustaz Abdul Somad bisa tegak berdiri. Luar biasa suburnya Teluk Nilau. Tunggu, tepuk tangannya, tahan dulu. Luar biasa suburnya Teluk Nilau. Sudah lama. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan dan teman. Lupa pula batu. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan-kawan. Sudah lama Ustaz Somad tausiah, baru inilah menengok bunga naik ke atas pentas. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa koper dan tas. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru inilah bunga naik ke atas pentas. Bisa disulap mereka, bunga ini tumbuh ke atas. Tuh bunga plastik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ditanya apakah orang Teluk Nilau bisa membuat acara besar, sudah terbukti. Nih buktinya hari ini. Ambil gambar dari atas, pakai drone, tunjukkan kepada orang saudaraku yang sedang merantau dari Sabang sampai Papua. Nih orang Teluk Nilau bisa buat tabligh akbar tanpa kursi, duduk di lantai, berdiri di jalan.
Ada orang buat acara, duitnya banyak, karena pakai anggaran biasa, semua orang bisa. Berapa lama persiapan membuat acara nih Pak Haji? 3 hari selesai. Ke depan buat lagi acara. Siap membuat acara menyambut tahun baru hijrah? Udah lewat. Habis Muharram, Safar, Rabiul Awal. Siap membuat acara Maulid Nabi? Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Siap membuat acara Isra Mi'raj? Rajab, Sya'ban. Siap membuat acara Nisfu Sya'ban? Sya'ban, Ramadan. Siap membuat acara Nuzul Quran? Ramadan, Syawal. Siap membuat acara halal bihalal? Hari-hari besar Islam diisi dengan pengajian seperti ini, maka yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau paling tidak berhenti waktu pengajian. Bro, gimana? Mabuk kita, pakai sabu kita, pakai narkoba kita, pakai ganja kita. Stop, ada pengajian. Nanti habis ngaji baru kita teruskan. Anak-anak muda semuanya berkumpul, tumpah ruah. Yang tua-tua yang tak kuat naik ke atas atap, menengok aja kemana. Saudara yang dimuliakan Allah, ada yang tua Abu Bakar Siddiq, ada anak muda gagah perkasa Sayyidina Ali, ada anak muda yang luar biasa Umar bin Khattab, ada orang kaya Utsman bin Affan, ada perempuan yang banyak hartanya Khadijah Al-Kubra, ada perempuan yang cerdas otaknya Sayyidatuna Aisyah Ar-Ridha. Ibu bapak tinggal pikirkan mau masuk kelompok yang mana. Aku orang kaya, banyak harta, Utsman bin Affan. Aku anak muda, otak cerdas, Ali bin Abi Thalib. Aku anak muda, berotot gagah perkasa, Umar bin Khattab. Aku perempuan, duitku banyak, Khadijah Al-Kubra. Aku perempuan, otakku cerdas, Aisyah Ar-Ridha. Aku nih Pak Ustadz, aku masuk kelompok mana? Aku nih sudah tua, mabuk, bodoh, miskin, melarat. Oh, ada tempatnya. Di mana? Neraka Jahanam. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga, karena kalau malaikat maut datang tidak menengok akte kelahiran. Betul? Ini banyak anak muda petantang-petantang. Aku nih mati masih lama lagi, minum kopi, mati. Yang tua, yang udah diponis dokter, Bapak jangan pergi jauh-jauh ya Pak. Kenapa Pak dokter? Nanti jenazahnya Pak yang ngurus. Diponis katanya 3 bulan lagi mati, sudah 3 tahun tak mati-mati. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang sakit jangan putus asa, yang sehat jangan bangga, karena kalau malaikat maut mencabut nyawa, habis jogging pun orang mati, habis olahraga pun orang mati. Betul? Yang terbujur kaku di rumah sakit, yang sudah diponis dokter, sampai sekarang malah sehat walafiat, hadir ke pengajian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rajut ukhuwah, maka turunlah barokah, barokah, barokah. Turun keberkahan di Teluk Nilau pada hari yang penuh dengan kebaikan-kebaikan ini. Wah, ada orang di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Kata Pak Polisi, biar nampak, soalnya belakang sudah mau mengamuk. Yang saya pikirkan ini sekarang cemana lah baliknya nanti. Aman, aman, kata Pak Kapolres, kata Pak Kapolsek aman, kata Pak TNI aman, kata abang-abang Banser aman. Entah apa yang aman. Aman semuanya insya Allah. Ini orang baik-baik. Teluk Nilau ini negeri yang aman atau negeri yang sarang penyamut? Aman. Kalau memang aman, kenapa mesti dipasang pagar? Kalau memang aman, kenapa mesti dikawal? Kalau memang aman, kenapa mesti dibuat pentasnya tinggi? Karena semua ini orang sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta matanya buta. Dia tak tahu Ustadz Somad kurus.
ditariknya tangan hampir tanggal dari di bawah. Itulah maka diamankan. Ini mesti dikasih menjawab, kalau tidak nanti bingung menjawabnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jaga ukhuwah. Saya kasih waktu ke sini 20 menit, ke depan 20 menit, kemari 20 menit. Cukup? Yang pertama, 3 cuman isi ceramah Abdul Somad. Yang pertama, jaga ukhuwah. Silakan kau mau jadi orang kaya, Utsman bin Affan. Silakan jadi perempuan yang cerdas, Aisyah Ar-Ridha. Silakan menjadi perempuan yang kaya raya, Khadijah Al-Kubra. Silakan menjadi anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Yang penting bekerja sama demi izah kuatnya Islam. Allahu Akbar. Mereka sambutlah di kedatangan Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madinah marhaban ya khairada. Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap menjaga Teluk Nilau sampai hari kiamat? Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah sampai kematian datang dalam keadaan husnul khatimah. Berikut Ustadz Somad menghadap ke arah kanan. Mohon maaf Tuan Guru, mohon maaf Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa lah Ustadz Somad ini kemari? Rupanya mendekat ke kipas angin. Apa kabar semua jamaah? Pesan yang pertama, jaga persatuan. Yang kedua, di mana kita jaga persatuan? Kita jaga berawal dari masjid. Kalau mau jaga persatuan, sholat berjamaah, subuh datang, zuhur kenapa tak datang? Mentang-mentang biker subuhan. Subuh datang, zuhur datang, maghrib datang, isya datang, asar datang. Orang yang sholat berjamaah di masjid, insya Allah mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ketika waktu itu tidak ada atap, waktu itu tidak ada tenda. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kalau mau melihat anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, lihatlah di Teluk Nilau. Allahu Akbar. Ini kalau saya tengok wajahnya ini lebih banyak anak muda daripada orang tua. Orang tua tak sanggup tegak berdiri lama-lama. Yang orang tua diam-diam di rumah mendengarkan pengajian. Yang muda-muda tegak berdiri, kamera menyala luar biasa, entah hidup entah tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih sababal muslimin. Jaga anak muda ini dari narkoba. Jaga anak muda ini dari zina. Jaga anak muda ini dari LGBT. Jaga anak muda ini dari aliran sesat. Yang anak muda gabungkan diri dengan biker subuhan. Siap. Anak muda gabungkan diri dengan remaja Masjid Sabilul Huda. Siap. Jangan hijrah sendirian. Jangan hijrah sendirian. Jangan hijrah sendirian. Sedangkan zombie aja rame-rame. Masa anak muda sendirian? Yang sendirian itu jomblo. Mudah-mudahan yang jomblo segera dapat jodoh insyaallah. Lambaikan tangan ke atas kamera, kita bersolawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Turunkan tangannya, nanti ketiak basah. Kamera pun sudah hilang tak kemana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita jaga persatuan? Di masjid. Ada pengajian khusus untuk ibu-ibu, pengajian khusus untuk emak-emak radikal garis keras. Pengajiannya sore Jumat, sholat asar berjamaah. Ibu-ibu siap sholat asar berjamaah. Habis sholat asar baca ya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Membaca Yasinnya begitu, Bu. Siap baca Yasin pelan-pelan. Karena di tempat saya banyak orang baca Yasin cepat-cepat, tahap yang mau dikejar macam dikejar anjing gila. Turjaon, fayakun, macam dapat gorengan panas. Siap baca Yasin pelan-pelan, pakai idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah dengan tajwid dan tahsin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Siap baca Yasin pelan-pelan. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang susah, susah punya anak, susah melahirkan, susah rezeki, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah. Ustaz Somad tolong datang ke rumah sakit ruang ICU. Ada apa? Ada orang tak mati-mati. Begitu saya sampai bacakan Yasin, selesai pulang, alhamdulillah Pak Ustaz sudah innalillah. Inilah ibu nih, orang mati dia ketawa pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ibu-ibunya pengajiannya sore habis asar. Jumat yang pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Hari Jumat yang kedua fikih, supaya tahu dia mandi wajib, supaya tahu dia mandi istihadah, supaya tahu dia mandi haid, supaya bisa dia membedakan mana haid, mana nifas, mana istihadah, supaya tahu dia mana darah jerawat, mana darah bisul, mana darah haid, mana darah penyakit, mana darah melahirkan. Kalau tidak, anak-anak kita ini tidak baik, maka perempuannya mesti baik. An-nisa imadul bilad, perempuan ini tiang negara. Idza salahat salahatil bilad, kalau perempuannya baik, negara Indonesia akan tetap menjadi negeri yang baik. Amin. Tapi kalau sudah perempuannya error, kacau balau, rambutnya 3 warna merah kuning kelabu, kukunya hitam di atas black kutek, di bawah black daki, hancur dunia persilatan. Betul? Kenapa tabligh akbar ini bisa ramai meriah? Karena ada ibu-ibu yang baik-baik.